Dunia sedang tidak baik-baik saja. Negara Indonesia menjadi salah satu saksi nyata. Melihat angka kematian COVID-19 yang terus menganga, tak hanya nyawa, namun juga masa depan bangsa Indonesia yang dipertaruhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Memang, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas. Namun bagaimana dengan bidang lainnya? Sosial, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan. Sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner, izinkan saya, Nindya Wanita Praja Arum Hayuning Pangestuti, perwakilan dari kelas I1, untuk dapat menyampaikan gagasan dalam bentuk pidato di depan layar gawai para filsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat-Nya lah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato di depan layar para pirsawan sekalian. Sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Yang terhormat Dewan Juri, serta yang saya banggakan para pirsawan. Terhitung sejak awal bulan Maret tahun 2019, identifikasi kasus penyakit COVID-19 di Indonesia ternyata melalui ekspektasi. Yang awalnya hanya berada di bidang kesehatan, menyeruak hingga ke bidang-bidang lainnya, seperti sosial, budaya, ekonomi, bahkan pendidikan. Di tengah kondisi pandemi yang sangat mencekam ini, kesehatan dan keselamatan adalah prioritas yang utama. Bagaimana tidak? Ratusan, ribuan, bahkan jutaan nyawa melayang bagaikan roket yang meluncur ke angkasa. Semua orang sedih dan gusar. Namun kita lupa bahwa pada setiap kejadian akan ada sebuah hikmah. Dan ini merupakan tantangan bagi negara Indonesia, bahkan seluruh dunia, untuk dapat beradaptasi dengan menciptakan inovasi untuk melanjutkan tatanan kehidupan yang baru. Dinamisasi kebijakan tak bisa kita hindarkan. Bahkan menuntut manusia sebagai makhluk sosial berpikir bahwa tidak ada lagi ruang untuk bersosial. Physical distancing, social distancing, PSBB menjadi lifestyle kita 2 tahun ke belakang. Khususnya di bidang pendidikan, yang mana kita memiliki program belajar dalam jaringan atau daring. Ini merupakan suatu kesempatan yang besar bagi kita untuk melihat kompetensi bahwa kita mampu untuk berinovasi. Oleh karenanya, kita harus mampu bereksperimen, berinovasi, dan bertanya kepada hati nurani kita tentang apa yang sebetulnya kita butuhkan. Dan dari kejadian ini, kita mampu belajar lagi tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan, serta norma-norma kemanusiaan, solidaritas, empati, bahkan simpati. Manusia ialah makhluk pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Maka sudah sewajibnya kita untuk fokus terhadap pendidikan. Karena pendidikan tak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Kita harus berbangga karena kita memiliki menteri yang luar biasa, yakni Bapak Nadiem Makarim, selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mencanangkan sebuah program Merdeka Belajar, di mana salah satunya beliau memadatkan hal-hal yang general menjadi mengambil yang esensial, sehingga mampu mencetak generasi muda yang mampu berkomunikasi, berkreativitas kolaboratif, bahkan memiliki pendidikan karakter. Bila kita cermati, saat ini, di tengah pandemik ini, murid-murid banyak yang rindu terhadap gurunya. Hal ini jarang kita temukan sebelum pandemik ini hadir. Ini adalah salah satu implementasi atau hasil daripada program belajar dalam jaringan yang telah saya sampaikan, yang mana tidak dapat mempertemukan keduanya secara fisik, namun hanya melalui perangkat elektronik. Namun, kita harus yakin bahwa melalui hal ini, kita mampu untuk mendapatkan sebuah pelajaran baru,
di mana pada saat dahulu yang dituntut untuk berinovasi hanyalah peserta didik. Saat ini, orang tua dan pendidik dituntut pula untuk dapat berinovasi, belajar dengan tolkit-tolkit baru, menggunakan teknologi. Bahkan paradigma baru, di mana orang tua paham, ternyata orang tua adalah seorang pendidik utama, sehingga tak bisa hanya menyerahkan saja kepada pihak sekolah. Para pirsawan sekalian, jangan sampai kita sia-siakan hal baik yang telah kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Salah satunya dengan menyongsong program pembelajaran tatap muka. Jangan sampai kita menghilangkan hal-hal baik dari program pembelajaran dalam jaringan, yang mana sangat dapat mengefisiensikan kita untuk menjadi negara yang lebih baik di tengah revolusi industri 4.0. Seringkali dua lebih baik daripada satu. Maka kita bisa gunakan sistem hybrid learning, yang mana memadukan dua program pendekatan belajar, yakni tatap muka dan penggunaan teknologi. Kalau begitu, jangan lupa kita harus memastikan bahwa kita mampu memberikan aksi nyata. Ada sebuah pesan dari Bapak Mendikbudristek, di mana Bapak Nadiem Makarim menyampaikan, pandemik ini memang menyulitkan kita, tetapi tidak mematahkan kita. Pandemik justru menguatkan kita. Mari kita tanamkan dalam diri dan teriakan, aku siap. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang para pirsawan berikan kepada saya di waktu singkat ini. Semoga dapat membuka hati nurani para pirsawan untuk dapat menentukan apa yang terbaik bagi negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Di akhir saya memiliki sebuah pantun. Budaya Indonesia beraneka, pemilik cita berjuta-juta. Pembelajaran daring atau tatap muka, mari kita buktikan dengan aksi nyata. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.